Film ini dimulai di Madrid pada 19 Juni 1991, tepatnya jam 1.35 dini hari. Beberapa mobil polisi sedang melaju ke sebuah tempat, yang mana sebelumnya seseorang telah meminta pertolongan. Inspektur Jose Ramore Romero bersama anak buahnya mencoba memasuki salah satu rumah di sebuah apartemen yang diyakini sebagai lokasi yang meminta pertolongan. Terlihat keadaan di dalam rumah itu sangat berantakan, dan juga terlihat ada noda darah yang mengarah sebuah ruangan. Ketika para petugas memasuki ruangan itu, mereka pun terkejut. Dan seketika, scene berpindah ke seorang remaja wanita yang bernama Veronica. Ternyata, scene dari film ini mundur ke 3 hari sebelumnya, tepatnya pada hari Kamis 12 Juni 1991. Sesaat setelah bangun tidur, Veronica langsung menjalankan aktivitasnya. Di sini, Veronica mempunyai 3 orang adik, yang bernama Irene, Lucia, Antonito. Setelah selesai membangunkan ketiga adiknya, Veronica menyempatkan masuk ke dalam kamar mamanya untuk mengambil sebuah foto. Ya, diketahui kalau itu adalah foto ayahnya. Dan film Veronica pun baru dimulai. Film berlanjut dengan 4 saudara ini berangkat ke sekolah yang kebetulan mereka bersekolah di sekolah yang sama. Di dalam kelas, seorang guru mengajarkan tentang siklus gerhana matahari, karena diketahui kalau hari itu juga akan terjadi gerhana matahari. Saat sampai di mana, teman Veronica yang bernama Rosa melemparkan sebuah kertas. Nampaknya mereka sedang merencanakan sesuatu. Guru pun menghentikan jam pelajaran dan menyuruh semua murid untuk naik ke atas gedung untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari itu. Di saat semua murid-murid naik ke atas gedung, Veronica, Rose, dan Diana malah masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Dan di sini terungkap kalau mereka akan memainkan papan Ouija untuk memanggil arwah ayah Veronica dengan sebuah foto yang sebelumnya sudah dibawa Veronica. Permainan pun dimulai, lalu mereka terkejut ketika gelas itu bergerak dengan sendirinya. Veronica pun bertanya apakah makhluk yang menggerakkan gelas itu adalah ayahnya. Dan tentu saja makhluk itu menjawab iya. Keanehan mulai terjadi ketika gerhana matahari sudah tertutup dengan sempurna. Dan di saat yang bersamaan, gelas yang mereka gunakan pun pecah. Sontak, Rose dan Diana pun ketakutan. Tapi tidak dengan Veronica yang hanya terdiam tanpa kata. Sampai di mana keadaan semakin mencekam dan seketika ruangan menjadi gelap. Setelah itu, Rose dan Diana menemukan Veronica yang dalam keadaan aneh. Veronica tersadar di ruang UKS sekolah. Setelah dirasa cukup baik, Veronica pun membawa adik-adiknya pulang. Tapi sebelumnya mereka mampir ke tempat kerja mamanya. Ketika di rumah, Veronica mencoba menaruh papan Ouija itu di atas lemari. Tapi kemudian, papan itu terjatuh dan terulang lagi hingga 2 kali. Ketika sedang makan siang, Veronica bertingkah aneh, di mana terlihat kalau tangannya bergetar. Veronica berada di dalam toilet, dan dia terkejut ketika melihat bekas cakaran yang berada di pundaknya. Saat Veronica sedang memandikan Antonito, Veronica sempat kesal karena mendengar suara berisik. Di sini Veronica mengira kalau suara itu disebabkan Lucia dan Irene yang sedang bermain, tapi ternyata bukan. Veronica yang penasaran dengan suara itu mencoba melihat sumber suara itu yang berada di kamarnya. Lalu kemudian, di saat yang bersamaan, Antonito pun berteriak memanggil Veronica. Dengan sekuat tenaga, Veronica mencoba mendatangi adiknya. Dan ternyata badan Antonito sudah melepuh kemerahan karena air bak mandi berubah menjadi panas. Di tengah malam, Veronica yang sedang tertidur langsung terbangun ketika mendengar suara pintu lemari yang terbuka dengan sendirinya. Saat Veronica melihat ke dalam lemari itu, dia menemukan Lucia dan Irene di dalam sana. Di saat yang sama, Veronica pun melihat ayahnya dengan jelas. Tapi secara tiba-tiba, tangan misterius langsung menarik Veronica ke atas kasur. Di saat Veronica berusaha keras untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba ternyata Veronica hanya bermimpi
dan terbangun di hari Jumat 13 Juni 1991. Setelah itu, mereka berempat berlari ke sekolah karena mengetahui kalau mereka sudah terlambat. Di dalam kelas, Veronica melihat perubahan sikap Rose dan Diana. Terlihat kalau mereka berdua tak mau menyapa dan menatap Veronica. Veronica yang kesal akhirnya meminta izin untuk ke toilet. Tapi ternyata Veronica malah masuk ke ruangan botana yang kemarin dia masuki bersama Rose dan Diana. Di sana, Veronica bertemu dengan suster kematian. Ya, kira-kira begitulah murid-murid memanggilnya. Ternyata, suster kematian ini punya sedikit kemampuan supranatural. Walaupun tidak bisa melihat, tapi dia tahu apa yang Veronica lakukan di tempat itu. Lalu, suster kematian melakukan sedikit penerawangan. Di sini, suster kematian memperingatkan Veronica untuk selalu menjaga adik-adiknya. Karena diketahui kalau arwah yang kemarin dipanggil Veronica sudah melekat di tubuh Veronica. Saat di rumah, Veronica membuka buku tentang hal-hal gaib dan semacamnya. Dari buku itu, Veronica mulai membuat penangkal hantu untuk melindungi adik-adiknya. Veronica yang baru saja ingin keluar dari kamar adiknya, tiba-tiba terkejut karena secara tiba-tiba sebuah mainan menyala dengan sendirinya. Di saat yang bersamaan, ada sebuah bayangan misterius yang langsung membakar penangkal hantu yang sebelumnya sudah dipasang Veronica. Menyadari kalau adik-adiknya dalam keadaan bahaya, Veronica mencoba menghentikannya. Tapi sayangnya, Veronica tidak bisa karena ada sesuatu yang memegang tangannya. Sampai akhirnya, bayangan itu langsung mencekik leher Lucia. Setelah itu, Veronica melihat lagi sebuah bayangan dari luar rumah. Dengan sebuah salib di tangannya, Veronica memberanikan diri untuk menyerang bayangan itu. Tapi ternyata itu bukan hantu, melainkan mamanya yang baru saja pulang bekerja. Di sini Veronica mencoba menceritakan kejadian mistis yang beberapa hari terakhir dia rasakan. Tentu saja, mamanya Veronica tidak percaya dan menganggap kalau Veronica terlalu banyak menonton film horor. Veronica yang sedang tidur dibangunkan oleh kedua adiknya, Lucia dan Irene. Tampak Veronica menjadi kesal karena diganggu kedua adiknya itu. Tak lama kemudian, Lucia dan Irene malah menggigit dan memakan tangan Veronica. Begitu juga dengan Antonito yang mencoba mencekik Veronica. Bahkan, ibu Veronica juga mencoba menyerangnya. Dan tiba-tiba, lagi-lagi Veronica hanya bermimpi dan terbangun di hari Sabtu 14 Juni 1991. Ternyata, darah yang ada di dalam mimpinya itu benar-benar terjadi. Karena di saat itu juga, Veronica mengalami menstruasi. Ketika sedang membersihkan noda darah itu, Veronica berniat untuk membalik kasurnya. Dan betapa terkejutnya Veronica begitu melihat bekas terbakar di bawah kasurnya. Tak hanya itu, Veronica juga menemukan bekas terbakar itu di kasur adik-adiknya. Setelah itu, Veronica menitipkan adik-adiknya bersama mamanya. Kemudian, Veronica membeli lagi papan Ouija hanya untuk membaca buku petunjuk dari permainan itu. Di sini Veronica mengetahui kalau dia harus melakukan salam perpisahan untuk bisa mengusir makhluk itu. Lalu, Veronica pergi ke rumah Rose. Tapi sayangnya, Rose dan Diana sudah tidak mau lagi berurusan dengan Veronica. Hal itu disebabkan Rose yang takut dengan Veronica. Karena sebelumnya, Veronica berkata kalau dia sudah mati di hari mereka bermain papan Ouija itu. Veronica kembali ke tempat kerja mamanya. Di sini, Veronica sempat mengajak mamanya untuk pergi meninggalkan kota itu. Jelas saja, mamanya menolak permintaan Veronica itu. Ketika di rumah, Veronica pun mengajak ketiga adiknya memainkan papan Ouija itu untuk melakukan salam perpisahan. Pada malam harinya, tepat jam 23.45, Veronica sudah selesai menyatukan papan Ouija yang sebelumnya patah. Di sisi lain, Antonito sedang menggambar penangkal di setiap sudut dinding rumah. Singkat cerita, mereka mulai memainkan permainan itu. Tak menunggu lama, Veronica langsung mengucapkan salam perpisahan dan meminta hantu itu untuk pergi dari rumahnya. Tak lama kemudian, suasana menjadi menakutkan. Karena secara tiba-tiba, papan itu kembali retak dengan sendirinya. Bahkan, gelas yang sebelumnya mereka gunakan berguling sendiri dan mengarah ke sebuah kamar. Seolah-olah memerintahkan Veronica untuk masuk ke dalam sana. Di dalam kamar itu, Veronica melihat kembali kasur tersebut dan tiba-tiba
Veronica yang takut langsung mencoba menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Di saat yang bersamaan, Antonito yang tanpa pengawasan langsung diculik hantu itu. Tak tinggal diam, Veronica mencoba menyelamatkan adiknya. Veronica sempat melewati sebuah jendela, tapi sayangnya dia terjatuh dan pingsan. Setelah beberapa saat, Veronica berhasil menemukan Antonito di ruangan itu juga. Tak menunggu lama, Veronica langsung membawa Antonito dan mengajak Lucia dan Irene untuk pergi dari sana. Di sisi lain, mamanya Veronica merasakan firasat buruk ketika melihat beberapa mobil polisi melintas dan menuju ke rumahnya. Tak lama, mamanya Veronica pun berlari pulang. Di saat sudah hampir berhasil meninggalkan tempat itu, Veronica baru menyadari kalau Antonito yang dia gendong ternyata hanya ilusi. Karena tak punya pilihan, Veronica pun kembali mencari Antonito. Hari pun berganti, minggu dini hari jam 1.50. Nah, scene ini terhubung di scene awal film. Veronica berhasil menemukan Antonito yang berada di toilet. Tapi sayangnya, makhluk itu masih menghalangi Veronica untuk menyelamatkan Antonito. Terjadi konflik di dalam hati Veronica, di mana Veronica merasa sangat menyesal telah memainkan permainan itu, hingga harus melibatkan adiknya ke dalam posisi mengerikan itu. Dengan pecahan kaca di tangannya, Veronica berniat untuk mengakhiri hidupnya agar makhluk itu tidak lagi mengganggu keluarganya. Tapi itu tidak terjadi, karena di saat yang bersamaan makhluk itu datang dan memasukkan tangannya ke dalam mulut Veronica. Tak lama berselang, inspektur pun datang. Dan di saat itu juga Veronica langsung pingsan. Setelah itu, Veronica pun dibawa oleh petugas medis. Di sisi lain, inspektur melihat foto Veronica, dan secara tiba-tiba foto itu pun terbakar. Di saat yang bersamaan, inspektur mendapatkan informasi kalau Veronica sudah tidak ada alias sudah meninggal. Film pun ditutup dengan memperlihatkan foto-foto kejadian nyata di rumah Veronica. Tak hanya itu, ada sebuah informasi yang mengatakan kalau para polisi yang menyelidiki kasus itu mengalami mual dan sakit selama 2 minggu. Bahkan, 1 bulan setelah kejadian itu, Inspektur Jose Ramore Romero minta dimutasi dan seketika film pun selesai.